Shalom alaikum, kita mau bicara mengenai Rasul Petrus, paus kita yang pertama. Kita semua tahu, bahkan orang di luar Katolik pun umumnya tahu bahwa paus berkedudukan di kota Roma. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kepausan atau secara khusus bicara mengenai Rasul Petrus sebagai paus yang pertama, kita harus mulai dari kota suci Yerusalem, tidak langsung kota Roma, saudara-saudari, di mana Rasul Petrus melakukan pekabaran Injil, mewartakan mengenai Yesus Kristus. Kemudian beliau pindah ke kota yang kedua yang bernama kota Antioquia. Saya beri kode nomor 2, itulah kota Antioquia. Dan terakhir sampai pada kemartirannya, Rasul Petrus berpindah ke kota Roma. Itulah sejarah singkat kenapa kepausan itu berpusat di kota Roma dan bukan kota suci Yerusalem. Di mana Petrus memimpin itulah sesungguhnya pusat gereja. Karena dulu Petrus memimpin di Yerusalem, pusat gereja ada di Yerusalem. Ketika beliau pindah ke Antioquia, pusat gereja ada di Antioquia. Dan terakhir ketika beliau pindah ke Roma, pusat gereja Roma dan wafat di kota Roma. Itulah kenapa sampai hari ini Paus bertempat tinggal di kota Roma karena mengikuti jejak Petrus. Paus adalah pengganti Rasul Petrus. Itu sejarah singkatnya. Selain penuh dengan Roh Kudus, Rasul Petrus juga mencurahkan Roh Kudus. Kita lihat bahwa pada Kisah Rasul 8 pada ayat ke-14 dan 15, pada saat itu orang Samaria telah menerima firman Tuhan. Telah dibaptis, katakanlah begitu. Tetapi mereka belum terima Roh Kudus. Kemudian yang diminta untuk datang ke Samaria itu Petrus dan Yohanes. Setelah tiba di sana, Petrus berdoa sehingga orang-orang Samaria yang sudah menjadi Kristen tadi memperoleh pencurahan Roh Kudus. Berarti di sini tanda petik Petruslah yang mencurahkan Roh Kudus, memohon. Tentu Roh bekerja menurut kehendak Roh, tetapi ini dimohonkan oleh pemimpin para rasul sehingga orang-orang Samaria memperoleh karunia Roh Kudus pula. Itu tadi episode Yerusalem. Kemudian makin meluas, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Yerusalem kotanya, wilayah sekitarnya namanya Yudea. Agak naik sedikit namanya Samaria, paling utara Galilea. Itu 3 wilayah orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah kemudian makin menyebar, kalau kita membaca Kisah Rasul 8 ayat 14, orang Samaria, sebagaimana tadi sudah disebut bagian awal, telah menerima firman Allah. Jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Yang warna merah kota Yerusalem, kemudian Samaria itu yang jauh lebih luas lagi. Kita lihat juga bagaimana pewartaan Injil di Samaria pada Praksis Apostolon bab yang ke-8. Lalu makin luas lagi. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Yudea, Galilea, dan Samaria. Dikatakan jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Itu gambarnya. Nah dalam keadaan damai itulah Rasul Petrus mewartakan Injil kemana-mana. Salah satu contohnya kota Lida. Kemudian juga contohnya kota Yope. Kalau kita membaca pada Praksis Apostolon pada pasal yang ke-9 ayat 38. Kota Lida, kota Yope. Tapi itu hanya contoh-contoh kota. Karena intinya ada pada kata kunjungan kemana-mana tadi. Kisah Rasul 9 ayat 32. Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Karena sebagai pemimpin dia mengunjungi, menguatkan. Apakah para rasul yang lain juga kemana-mana? Betul, tapi Rasul Petrus lebih punya tanggung jawab. Karena apa? Perintah langsung Tuhan Yesus. Kalau kita membuka Injil Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. 3 kali Rasul Petrus ditanya, apakah engkau mencintai aku? Dan 3 kali pula mendapatkan firman perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kan kalau kita membuka Injil Matius, pasal yang ke-16, yang artinya engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesia meam, artinya gerejaku. Gereja yang mana? Gereja Katolik tentu yang dimaksudkan. Karena itulah Rasul Petrus menjadi paus atau pemimpin kita yang pertama. Itu maksudnya kunjungan kemana-mana itu seperti itu. Kemudian selain Yope, Lida juga ke kota Kaisarea. Nah di Kaisarea inilah untuk pertama kalinya ada orang kafir yang artinya bukan Yahudi. Latinnya itu Paganus. Itu pertama kalinya namanya Cornelius, seorang jenderal Romawi menjadi Kristen dan dibaptis. Itulah pertobatan yang terjadi di kota Kaisarea. Juga menjadi pertobatan Petrus. Apa maksudnya pertobatan Petrus? Dulu awalnya Petrus dan rasul-rasul yang lain mengira
Meskipun sebenarnya mereka sudah diajar oleh baginda Yesus, tapi belum ngeh gitu loh. Dalam banyak hal, para rasul untuk menjadi ngeh, untuk menjadi paham 100%, mereka butuh waktu seringkali. Sebenarnya sudah diberi sabda, pergilah ke seluruh dunia. Tapi belum paham-paham, bahkan pada saat hari Pentakosta pun mereka belum sesungguhnya full 100% paham bahwa iman Kristen untuk seluruh dunia. Awalnya mereka pemahamannya adalah iman Kristen hanya untuk orang bersunat. Dalam hal ini orang Yahudi. Maka di sini ketika ketemu dengan Cornelius, itulah pertama kalinya yakin ternyata iman kepada Yesus Kristus juga untuk goyim. Haleluya saudara. Puji Tuhan untuk goyim dapat mengenal iman yang benar dan menjadi anak-anak Allah demi kemuliaan untuk masuk ke rumah Bapa surgawi. Bangsa-bangsa lain juga berhak untuk memperoleh keselamatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. Nah kemudian beliau sebagai pemimpin para rasul memimpin konsili Yerusalem. Persoalan sunat. Kenapa menjadi persoalan? Pada saat Yesus masih hidup, sunat belum diatur. Dan memang belum semua diatur karena baginda Yesus kan berfirman, nanti akan Roh Kudus memberi kamu hikmat sehingga kamu tahu kepenuhan kebenaran. Maka soal sunat dibicarakan. Dan di sini Rasul Petrus memimpin di konsili Yerusalem. Nah kalau kita lihat Paulus, rasul yang datang kemudian setelah baginda Yesus naik ke surga, itu pun juga mengakui kepemimpinan Petrus. Kalau kita lihat di dalam surat Galatia yang pertama ayat yang ke-18, 3 tahun kemudian akunya di sini Paulus, pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Maka di sini ini merupakan ayat kunci untuk menjawab dari mana Rasul Paulus mengerti ajaran mengenai Yesus Kristus. Rasul Paulus tinggal 15 hari lamanya di rumah pemimpinnya para rasul. Yang berarti dalam bahasa kita sekarang les privat. Kemudian dari Yerusalem pergi ke tempat lain. Itu setelah dipenjara kemudian dituntun keluar dari penjara. Maka kalau kita membuka Praksis Apostolon 12 pada ayat yang ke-17 dikatakan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntun keluar dari penjara. Yang dituntun malaikat itu loh. Nah kemudian dikatakan ia keluar pergi ke tempat lain. Ke tempat lain yang di sini yang dimaksudkan bukan lagi berada di kota suci Yerusalem. Karena pada saat itu, pada saat Petrus di penjara, kepemimpinan di Yerusalem kemudian dialihkan kepada Yakobus. Itulah kenapa dikatakan di sini, boleh dikatakan Petrus melapor kepada Yakobus. Lihat baik-baik, katanya, kata Petrus, beritahukan hal ini kepada Yakobus. Karena pada saat itu Yerusalem sudah dipimpin oleh Yakobus karena Petrus harus pergi ke tempat lain. Nah, tempat lainnya itu ada di mana? Antioquia ternyata jawabannya. Rasul Petrus di dalam Alkitab boleh dikatakan hanya berhenti pada Kisah Rasul bab 15. Setelah memimpin konsili Yerusalem hilang. Hilang begitu saja. Itulah kenapa gereja perlu tradisi suci. Bagaimana Rasul Petrus pergi ke Antioquia. Itu persis seperti yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19. Dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar. Ini karena penganiayaan yang muncul kemudian. Setelah Saulus bertobat, bukan berarti penganiayaan itu berhenti. Masih nyambung. Berdamai sebentar terus masih nyambung. Lalu dikatakan mereka tersebar sampai Venesia, Siprus, dan Antioquia. Nah disitulah pertama kali kemudian Rasul Petrus sampai ke kota Antioquia. Bagaimana caranya kita tahu mengenai Petrus yang pergi ke Antioquia? Lihat Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Jadi juga masih ada ketegangan-ketegangan. Ini Kristen bersunat, itu Kristen tidak bersunat. Itu sebagaimana digambarkan di dalam kota tadi itu, yaitu kalau Yerusalem umumnya Kristen bersunat, karena semua Yahudi. Di Antioquia ada yang bersunat, ada yang tidak bersunat, karena sudah merupakan bangsa-bangsa lain. Silakan lihat gambar di situ. Warna merah itu Yerusalem, itu Kristen orang-orang yang bersunat, karena Yahudi, auto sunat. Tapi di Antioquia itu campuran, ada yang bersunat kalau dia Yahudi otomatis sunat,
Tapi ada orang bangsa lain, bangsa yang berbeda, misalnya orang Yunani, orang Syria, itu tidak bersunat. Maka golongan Kristennya berbeda di Antioquia. Jadi warnanya berbeda. Kalau di Yerusalem lebih homogen, orang Yahudi semua maka sunat. Di Antioquia itu campuran, jadi tidak bersunat. Nah di situ Rasul Petrus dianggap oleh Rasul Paulus bersikap munafik. Karena dia kemudian membuat pemisahan atau pemecahan antara golongan yang bersunat dan tidak bersunat. Lihat, bahwa di situ ada semacam pertengkaran antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Lihat, ketika mereka kemudian berjumpa, perbedaan-perbedaan itu akhirnya disikapi dengan sangat bijaksana dan Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul tidak anti kritik, tidak anti ditegur. Ini luar biasa. Anda bayangkan pemimpin para rasul bukan karena dipilih oleh siapapun kecuali oleh Sang Kristus, dikritik di depan orang banyak. Lihat bagaimana Rasul Paulus tadi mengatakan, aku berterang-terangan. Berterang-terangan itu maksudnya apa? Terus terang di depan umum. Ditegur depan umum, boleh dikatakan begitu. Galatia 2 ayat 11. Aku, Paulus, terus terang depan umum menentang Rasul Petrus sebab ia salah. Disalah-salahkan depan umum. Tetapi mereka ketika berjumpa di dalam konsili Yerusalem, mereka akhirnya mencari kehendak Tuhan. Jadi pertengkaran di sini bukan pertengkaran mencari siapa yang terbesar, tapi mau mencari kehendak Tuhan yang benar. Sehingga mereka harus bertengkar dalam rangka mencari kebenaran apa yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan junjungan mereka bersama. Jadi di sini berantem boleh kalau mencari kehendak Tuhan. Nah ini yang dapat kita contoh juga dari sosok Petrus. Dia pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Tapi ketika nanti pada saat konsili Yerusalem, Paulus kan juga hadir di situ. Lihat 15 dalam kisah para rasul pada ayat yang ke-9. Ia Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Pandangannya berubah. Ditegur oleh Paulus, dia bisa mengubah pandang. Karena pada awalnya tidak gampang. Allah tidak mengadakan perbedaan. Maksudnya apa? Bersunat ataupun tidak satu kesatuan. Awalnya Rasul Petrus membuat perbedaan. Maka dikritik oleh Rasul Paulus. Tapi di situ kebesaran hati itu. Hanya karena iman kepada Yesus yang sama. Hanya karena iman kepada Tuhan yang sama. Dia bisa terima kritik itu. Lalu apa terjadi? Mereka berpelukan. Lihat sekarang gambarnya. Tadi mereka berantem dan memang selalu digambarkan Petrus dan Paulus seiring sejalan seperti ini. Ini ikon yang selalu muncul di mana-mana. Ini sebelah kanan Rasul Paulus, sebelah kiri itu Rasul Petrus. Itulah kenapa dalam tradisi suci dari abad ke abad, Gereja Katolik merayakan kedua rasul itu dalam satu hari raya 29 Juni. Hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, bukti mengenai Rasul Petrus ada di Antioquia itu ada di kitab-kitab yang ditulis sebagai bagian dari tradisi suci. Lihat, di dalam kitab yang berjudul De Viris Illustribus, De Viris Illustribus itu artinya pria ternama, para pria ternama, itu plural ya. Pada bab 1 yang ditulis oleh Santo Jerome atau Hieronymus. Kita lihat bagaimana disebut Simon Petrus, anak Yohanes, ini identitasnya, asalnya dari Betsaida, sangat cocok, provinsi Galilea, saudara Andreas Rasul, ia sendiri pemimpin para rasul. Jadi supaya disebutkan identitas supaya enggak salah. Kemudian di bagian selanjutnya dikatakan setelah menjadi uskup gereja Antioquia. Jadi sangat jelas. Dalam tradisi suci, dalam kitab De Viris Illustribus, Rasul Petrus menjadi uskup gereja Antioquia yang artinya menjadi pemimpin gereja Antioquia. Juga dalam bab yang ke-16, Ignatius, uskup gereja Antioquia yang ketiga setelah Rasul Petrus. Jadi dalam bab ke-16 memang tidak secara langsung bercerita mengenai Rasul Petrus. Ini bercerita mengenai Ignatius tapi menyebut Rasul Petrus dengan menyatakan uskup ketiga Antioquia itu Ignatius setelah Rasul Petrus. Artinya Rasul Petrus pertama ada di situ. Kemudian baru Ignatius menggantikan sebagai yang ketiga. Juga
Dalam tradisi suci yang dikisahkan oleh Bapak Gereja yang bernama Eusebius dalam kitab yang berjudul Historia Ecclesiastica. Artinya itu sejarah gerejawi. Pada bab yang ketiga ayat yang ke-22, pada waktu itu Ignatius yang dikenal sebagai Uskup Antioquia yang kedua, Evodius yang pertama. Evodius yang pertama sebagai pertama menggantikan Petrus maksudnya. Jadi kalau dihitung dari Petrus, berarti Evodius yang kedua, Ignatius yang ketiga. Itulah mengapa tadi ada sedikit perbedaan penghitungan. Kalau Hieronymus menghitung ketiga, kalau Eusebius menghitung kedua, karena yang satu menghitung pangkalnya, yang lain tidak. Nah itu. Itulah bukti ia ada di Antioquia. Kemudian pindah ke Roma. Mana buktinya? Dari kitab Historia Ecclesiastica yang menjadi bagian dari tradisi suci gereja yang dikisahkan oleh Bapak Gereja Eusebius. Dikatakan pada kitab yang ketiga, pada pasal yang pertama, ayat yang kedua. Petrus pergi ke Roma, disalibkan dengan kepala di bawah. Ayatnya jelas sekali di dalam tradisi suci. Demikian juga kalau tadi kita baca di dalam kitab Viris Illustribus oleh Jerome tadi itu, kita baca di bagian terakhir yang tadi saya belum bacakan, Petrus, perhatikan baris yang kedua dari bawah, berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Bahkan sangat jelas kapan pindahnya ke Roma. Dan di Roma itulah Rasul Petrus disalibkan dengan salib terbalik. Maka sebenarnya salib terbalik itu lambang Petrus, bukan lambang gereja setan. Memang pada abad-abad kemudian, yaitu abad 19 dan 20, di Amerika, lambang salib terbalik dipakai oleh gereja setan, dibalik dengan maksud menolak. Menolak salib Kristus yang benar. Kalau salib Kristus kan menghadap ke atas, kalau setan menghadap ke bawah, itu maksudnya. Tetapi arti yang dimiliki oleh salibnya Rasul Petrus beda. Bukan menolak Yesus, tapi ketidakpantasan. Dan ini jauh lebih tua. Kalau gereja setan itu baru pakai abad 20, belum lama kemarin sore bocah-bocah ingusan itu, bau kencur Amerika itu. Tapi kalau salib terbalik Rasul Petrus sudah sejak zaman abad pertama, nyambung sejak zaman para rasul. Itulah kenapa di situ kita bisa melihat kalau lihat foto-foto misalnya ada paus dengan kursi yang bergambar salib terbalik, itu menggambarkan kursi paus itu kedudukannya Petrus yang digantikan. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita lihat Adversus Hereses yang ditulis oleh Bapak Gereja Irenaeus pada kitab yang ketiga, bab yang pertama, ayat pertama. Rasul-rasul pergi ke ujung-ujung bumi mewartakan kabar baik, masih umum. Nah kemudian secara khusus diceritakan, Petrus dan Paulus berkhotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Artinya memimpin gereja dari Roma. Juga kalau kita lihat di dalam tulisan Eusebius, Bapak Gereja juga, Historia Ecclesiastica 3, pasal 1 ayat 2. Petrus mewartakan Injil dan seterusnya. Akhirnya, ada kata-kata akhirnya, karena memang berakhir di Roma nantinya. Pergi ke Roma. Kalau kita lihat juga, di dalam tulisan Hieronymus tadi, berpindah ke Roma. Roma sesungguhnya di dalam masa kuno kadang-kadang disebut Babilonia. Kalau kita membuka surat pertama Petrus pada pasal yang kelima ayat 13, Babilonia atau ejaan lain Babel, Babilon itu sama. Kita lihat ada kata Babel dan juga dari Markus anakku. Nah, Babel di situ yang dimaksud Roma, karena itu gambaran sebuah kota disebut dengan gambaran Babilonia. Kita lihat juga dalam Historia Ecclesiastica 2:15 ayat yang kedua. Petrus menyebut Markus dalam surat pertamanya yang menurut mereka ditulisnya sendiri di Roma sebagaimana disiratkannya. Jadi tersirat ketika ia menyebut kota itu, kota Roma maksudnya, dengan sebuah gambaran yaitu Babilonia. Lalu kalau kita membuka Historia Ecclesiastica, ini tradisi suci, pada buku yang kedua, pasal 25 ayat 5 dikatakan Paulus dipenggal di Roma, Petrus disalibkan, dan masanya pun disebut, yaitu masa pemerintahan Kaisar Nero. Kita juga lihat bagaimana kelanjutan kepemimpinan kepausan itu atau kepemimpinan sebagai uskup Roma. Jabatan uskup kemudian digantikan oleh Linus,
Dan kita masih bisa melihat bagaimana urutan di dalam gereja Katolik terpelihara sampai sekarang. Jadi banyak sekali bukti-bukti tertulis dari dokumen tradisi suci yang menyatakan bagaimana lambang salib terbalik itu merupakan lambang Petrus, maka kursi paus itu juga diberi lambang salib terbalik yang menggambarkan paus melanjutkan kepemimpinan Rasul Petrus. Kita lihat beberapa foto di sini yang menggambarkan salib terbalik, tradisi suci dan seterusnya karena tadi itu. Kalau kita mau merunut jabatan uskup Roma itu paus, paus adalah uskup Roma. Jadi itu istilah, jangan lupa. Kita kadang-kadang orang Katolik lupa bahwa paus adalah uskup Roma. Uskup Roma adalah paus. Itu runut sampai zaman Rasul Petrus, kemudian digantikan Linus sebagai yang pertama, yang kedua Anakletus, yang ketiga Clemens, Evaristus yang keempat, kemudian Alexander yang kelima, selanjutnya Sixtus yang keenam, Telephorus yang ketujuh, 8 Hyginus, dan seterusnya nyambung sampai hari ini semua ada daftarnya. Kalau kita melihat tradisi suci, ini bukti-bukti semua ada, Ad versus Hereses, buku yang ketiga, ayat ketiga, kemudian kita lihat bagaimana daftar itu terpelihara sampai hari ini, bahwa memang gereja Katolik nyambung sampai zaman para rasul. Itu juga dipertegas dengan beberapa hal yang lain, contohnya surat Kiprianus dari Kartago, pada bab ke-51 ayat 8, dikatakan Fabianus menggantikan kedudukan Petrus yang kesekian. Nah itu bagaimana uskup Roma itu kemudian memang dipandang sebagai pengganti Petrus karena memang demikianlah sejarahnya. Kok di Alkitab nggak ada? Memang tidak ada. Kalau hanya mengikuti Alkitab, Rasul Petrus berhenti ceritanya dengan konsili Yerusalem. Tapi gereja Katolik kan tidak hanya soal Alkitab saja, tapi juga tradisi suci gereja. Beberapa hal tadi itu yang dapat kita lihat dan bagian terakhir saya mau mengatakan Rasul Petrus benar-benar menjalankan tugasnya sampai di kota Roma. Bagian terakhir di kota Roma yang judulnya Domine Quo Vadis. Itu apa intinya? Intinya adalah pada saat itu kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero dengan menuduh orang Kristen sebagai pelakunya, maka semua orang Kristen keluar lari dari kota Roma takut dikejar-kejar karena disalahkan, dianggap membakar kota Roma. Ceritanya adalah Rasul Petrus pun ngacir, lari ketakutan keluar dari kota Roma. Di gerbang kota Roma, dia mendapat penampakan dari Sang Kristus Tuhan kita berjalan mau masuk kota Roma. Lalu Petrus bertanya dalam bahasa Latin, Domine quo vadis, Tuhan, engkau mau kemana? Jawab Tuhan, mau masuk ke kota Roma. Petrus mengatakan, jangan Tuhan, kita semua dikejar-kejar. Ayo kita keluar saja, karena nanti kita dalam bahaya. Tuhan menjawab, biarkan aku disalibkan untuk kedua kalinya di kota Roma. Di situ Petrus seperti diingatkan kembali, gembalakanlah domba-dombaku. Maka dia merasa malu kembali masuk kota Roma untuk menguatkan jemaat, tidak meninggalkan kawanannya di kota Roma. Karena apa? Gembala ada di depan dan dia kemudian kembali masuk kota Roma dan pada masa pemerintahan Nero itulah dia kemudian ditangkap, disalibkan dengan cara terbalik. Dan di situ Rasul Petrus sudah menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Sang Kristus ketika bertanya di pantai Danau Tiberias 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, ya, ya. 3 kali ditanya dan juga 3 kali diberi perintah. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanggung jawab yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan satu wewenang sekaligus tanggung jawab dilakukan dengan baik oleh pemimpin besar kita, yaitu Rasul Petrus, paus yang pertama, pemimpin para rasul. Demikian cerita saya tentang Rasul Petrus. Semoga menjadi berharga juga untuk perkembangan iman kita. Shalom Aleichem.